Selamat malam Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita bagaimana caranya untuk melakukan breakout room saat kita melakukan survei akreditasi secara online. Biasanya setelah kita melakukan survei secara online, maka setelah staf rumah sakit atau partisipan itu memperlihatkan ruangan, kemudian sarana-prasarana, fasilitas, dokumen. Selanjutnya kita minta dia untuk melakukan simulasi atau peragaan, atau sekaligus kita bisa melihat meminta peserta atau staf itu untuk mencari atau menampilkan salah satu pasien atau keluarga untuk memberikan penjelasan dari pelayanan apa yang didapatkan. Sehingga cocok enggak dengan panduan atau SPO yang dibuat di sana. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan survei, baik itu dokumen atau survei lapangan, maka kita akan kembali ke ruangan aula biasanya untuk melakukan diskusi atau melakukan closing atau memverifikasi dari apa yang kita dapatkan dengan pihak-pihak atau pokja-pokja yang terkait. Misalnya seperti TKRS akan dia berkumpul, PKPO, tata kelola, dan sebagainya. Misalnya TKK 1, ya pelayanan pasien, PAB, dan juga yang lain. Atau TKK 2, PPI, yang gitu-gitu ya. MIREM, dan sebagainya. Baik, nah setelah kita berkumpul, maka selanjutnya bagaimana caranya melalui Zoom ini membagi 3 ruangan untuk diskusi masing-masing TKRS, TKK 1, dan TKK 2. Ya. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, maka di Zoom kita menggunakan modus breakout room. Breakout room. Ya. Di breakout room itu ada di menu bagian bawah di antara recording dan reaction. Sedikit sebelah kanan bawah ya, kanan bawah. Baik, kita coba klik itu breakout room, maka akan muncul menu breakout room berupa create, yaitu ada angkanya di sana, itu untuk menentukan berapa ruangan yang kita buat. Misalnya kita buat 2 ruangan, ruangan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya di bawahnya ada assign automatically, artinya kalau itu modusnya dipakai, maka secara langsung semua partisipan, semua peserta akan terbagi 2. Tidak peduli apa, yang jelas jumlahnya sama. Ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan modus kedua, yaitu assign manually, maka secara otomatis host itu akan memegang peranan. Host yang akan membagi kemana dia peserta itu akan dibagi. Host yang menentukan ya. Misalnya laki-laki perempuan, host yang menentukan yang laki-laki dibawa ke ruang laki-laki, yang perempuan dibawa ke ruang perempuan ya. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga, option yang ketiga, let participant choose room. Artinya partisipan itu sendiri, peserta itu sendiri yang membagi dirinya, memilih ruangan masing-masing. Oke. Ya, kita akan coba modus pertama, yaitu assign automatically. Saya akan melakukan create, setelah cek create maka akan muncul ruangan 1 dan 2. Saya akan ganti nama ya, menjadi laki-laki. Oke, ruang 1, ruang 2 akan menjadi perempuan ya. Perempuan. Oke. Nah, saya akan open all room. Jadi Bapak Ibu tidak peduli laki-laki atau perempuan, yang jelas akan terbagi 2 sama. Ya, kita coba ya. Nanti untuk kembalinya silakan let breakout room ya, dia ada di pojok bawah kanan ya. Lalu intik kembali ke ruang sesi utama ya. Oke. Bapak Ibu akan terbagi langsung. Yes ya, klik join langsung yes, laki-laki. Oke, ya. Ini artinya tidak peduli laki-laki perempuan, tapi yang jelas dibagi 2. Nah, ternyata di ruangan laki-laki ya ada ibu-ibu. Nah, ini ya. Ya, silakan kembali ke ruang utama dengan ada di pojok bawah kanan ada lip room ya. Silakan.
klik paling bawah. Oke. Izin Pak Wayan, Bapak masih mute, Pak. Oke, saya close tadi, close poll. Jadi semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali ke ruang utama. Ya, oke. Tadi tertukar ya, ada cowok, cewek, cewek, cowok. Ya, harusnya yang cowok-cowok, yang cewek-cewek. Oke, kita perbaiki lagi dengan breakout room yang berikutnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan optionnya kita rubah ya. Optionnya kita rubah menjadi option yang kedua ya, yang kedua yaitu host yang atau yang langsung ketiga ya supaya enak. Ya Bapak Ibu yang memilih sendiri mau ke ruang mana. Ya, saya isi laki-laki. Laki-laki yang di bawahnya adalah perempuan. Ya. Oke, saya open all room. Silahkan pilih masing-masing. Ya, silahkan. Ya, kalau saya rasanya pas di laki-laki. Iya, saya sudah menemukan 3 laki-laki jantan yang tadi tertukar. Ya, ya, Pak Marlon, Pak Zainuddin ya. Ya, ini ada lagi siapa ini? Wah, ternyata ada juga lagi satu ya. Kita berempat ya, Pak. Ya, kita berempat ya. Ya Pak, berempat. Ya, saya kembali dulu ke ruang utama ya. Saya akan Remote Pak Wayan suaranya.
Pak Wayan masih mute, Pak. Pak Wayan masih mute. Oke. Nah, Saya akan melakukan modus yang kedua, yaitu assign manually. Jadi saya yang menentukan kemana Bapak Ibu harus ke ruangan tertentu ya. Laki-laki, perempuan ya. Jadi yang menentukan itu hostnya ya. Ya, Ibu nanti langsung otomatis dia kemana-kemana. Oke. Misalnya ini Bu Eti perempuan, Pak Marlon laki-laki, Bu Yeti perempuan, Bu Neti perempuan, Bu Lasmi ya, Pak Dwi laki, Pak Popi, Bu Popi ya. Oke. Wan. Ya. Baik. Ada yang tertukar? Ada ya yang tertukar karena saya yang menentukan ya. Tertukar atau tidak saya yang menentukan. Ya, oke. Mari kita kembali lagi. Ya. Kembali lagi silakan. Otomatis akan kembali ya. Ya, jadi tadi setelah yang membagi adalah hostnya itu sendiri, karena kemampuan host untuk membagi belum tentu sesuai dengan harapan peserta ya. Bisa tadi tertukar ya. Kalau tidak salah Bu Popi ke cowok ya, laki-laki. Ya, itu kelemahannya. Nah, ada catatan penting kalau seandainya kita jadi host kita yang menentukan ruangan, jangan kita duluan ke ruangan ya. Artinya kita paling belakang ya, kita paling belakang. Jangan kita duluan ke ruangan. Nanti kita tidak bisa ngatur lagi, ada yang tersisa, tidak terbagi ya. Nah, itu catatan ya. Sehingga host itu sebaiknya paling belakang setelah semuanya yakin ke ruangan tertentu, laki-laki ke perempuan, baru terakhir gitu ya. Kalau kita duluan ke ruangan, ke breakout room, maka yang sisa itu tidak akan ada yang bawa ke ruangan gitu. Dia masih di ruang utama. Itu ya catatannya. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita lanjutkan di sesi terakhir daripada belajar Zoom hari ini, yaitu sesi penutupan ruang Zoom. Nah, sesi penutupan ruang Zoom ini adalah yang paling penting. Ketika kita mau menutup, sebelumnya kita sampaikan bahwa kita sampaikan izin akan menutup ruangan karena acara sudah selesai. Maka ruang Zoom kita tutup dengan mengklik N yang ada yang di atas, ada yang di bawah di sisi kanan, itu klik, maka kita akan leave room ya. Nah, setelah leave room, maka apa yang dilakukan penutupan? Nah, ingat tadi kita melakukan perekaman. Rekaman itu bagaimana supaya jadi video, maka tidak otomatis jadi video ya. Dia masih dalam bentuk Zoom, di bahan Zoom ya. Nah, untuk bisa menjadi video, maka rekaman di Zoom itu perlu dikonvert. Dikonvert itu diganti supaya menjadi dalam format video. Nah, ketika sudah di end, sudah tutup acara ini, otomatis convert itu akan dilakukan secara otomatis ya. Tapi lumayan lama waktunya ya. Kalau 2 jam biasanya 30 menit kalau lumayan waktunya kita convert ya. Tergantung juga spek daripada HP dan sinyalnya. Nah, setelah kita convert,
maka akan berbentuk video dia dalam format video. Ketika sudah dalam format video, maka ingat di mana itu disimpan ya. Biasanya tersimpan di dokumen. Di dalam dokumen itu ada Zoom gitu. Nah, ketika itu diklik akan ada menu yang paling bawah ada video. Tapi belum berisi nama. Maka buatkan rename dari video itu. Misalnya record video belajar Zoom misalnya, boleh. Record video belajar Zoom sesi 1, boleh. Sesi 2, sesi 3. Itu. Setelah itu baru disimpan file tersebut di mana mau disimpan. Mungkin Bapak Ibu akan melakukan penyimpanan atau share di YouTube, channelnya YouTube. Silahkan di-share di channel YouTube ya. Atau disimpan atau di-share sama temannya di email. Karena biasanya rekaman itu kapasitasnya giganya banyak, besar, maka untuk di-share di WA biasanya agak kesulitan ya. Maka biasanya kalau saya share lewat email. Tapi karena lewat email saya susah lagi mencari email terlalu banyak, saya lebih bagus taruh di YouTube. Silahkan klik di YouTube saya dengan channel saya dan subscribe supaya banyak dapat subscribe. Ya, itu tambahannya ya. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Saya